Shalom anak-anak yang terkasih, bagaimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa ya untuk selalu mengucap syukur karena Tuhan yang setia memelihara hidup kita hingga hari ini. Nah anak-anak, sebelum melanjutkan aktivitas, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku meminta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Anak-anak, perumpamaan yang kita baca hari ini merupakan perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus yang tujuannya masih untuk menegur kehidupan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus mengisahkan tentang seorang yang kaya raya dan seorang Lazarus yang miskin. Orang kaya itu dikatakan memiliki harta yang banyak sehingga ia bisa hidup mewah. Setiap hari ia mengenakan jubah ungu dan kain halus. Tahukah kalian bahwa jubah ungu dan kain halus ini biasanya hanya digunakan oleh orang kaya yang berkuasa, sehingga tidak diragukan lagi tentunya orang kaya ini sangat kaya. Kesehariannya juga tentu sangat terjamin. Ia memiliki harta yang cukup untuk menyediakan makanan yang enak untuk ia nikmati. Sebaliknya, di samping orang kaya yang hidup dalam kemewahan itu, ada seorang yang miskin bernama Lazarus. Ia seorang yang sangat miskin dan mengalami menderita sakit borok. Anak-anak, sakit borok adalah sakit yang pada masa itu membuat orang yang mengalaminya akan dikucilkan dari orang-orang sekitarnya, dan mereka hidup penuh dengan kesulitan. Lazarus yang miskin dan sakit borok ini demi bertahan hidup sampai harus rela makan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Ini berarti Lazarus tidak peduli jika makanan itu pun ternyata makanan sisa yang terbuang dari orang kaya itu. Demi menghilangkan laparnya, bahkan ia rela memakan apa yang jatuh dari meja si orang kaya itu. Tentu ini merupakan kisah yang sungguh menyedihkan. Di akhir cerita ini, Tuhan Yesus menyampaikan
Setelah beberapa waktu kemudian, si orang kaya dan Lazarus ini sama-sama mati. Namun, orang kaya ini tidak duduk bersama dengan Lazarus di pangkuan Abraham. Sebaliknya, menderita di neraka. Nah, anak-anak, pastinya kalian bertanya, mengapa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk kembali menegur orang-orang Farisi? Tuhan kembali menegur orang Farisi karena mereka adalah seperti si orang kaya, tidak peduli terhadap umat Tuhan yang mereka layani, dan masih saja hidup mementingkan kepuasan dan kepentingan diri sendiri. Anak-anak, dari perumpamaan ini ada dua hal yang ingin Tuhan Yesus ajarkan, yaitu pertama, Tuhan ingin hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Di ayat 19 dikatakan, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dari firman Tuhan digambarkan bagaimana orang kaya itu sehari-harinya hidup bersukaria dalam kemewahan. Dia hidup menurut kemauannya sendiri, dikuasai oleh keegoisan dan tidak peduli dengan orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Meskipun Lazarus itu berada di sekitar orang kaya ini, ia tidak pernah menghiraukan keberadaannya. Tidak pernah dengan sengaja atau dengan dipersiapkan khusus untuk memberikan makanan atau minuman kepada Lazarus. Ia mengenakan pakaian yang sangat mahal tetapi tidak peduli pada Lazarus. Seperti inilah yang dilakukan para orang Farisi yang ditegur Tuhan. Mereka selalu berada di bait Allah dengan pakaian jubah mereka yang khusus untuk melayani Tuhan. Mereka makan dari hasil persembahan umat Tuhan. Namun mereka tidak peduli dengan kehidupan umat Tuhan yang mengalami kesulitan. Anak-anak, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa segala berkat yang kita miliki adalah datangnya dari Tuhan. Dan oleh karena kita telah diberkati lebih dahulu, tugas kita jugalah untuk memberkati bagi sesama, dan itulah yang Tuhan kehendaki untuk hidup yang saling bertolong-tolongan menanggung beban. Kedua, menggunakan kesempatan yang ada agar tidak menyesal kemudian. Anak-anak, kehidupan orang kaya setelah kematiannya digambarkan sangat menderita. Oleh karena itu, dia meminta kepada Bapak Abraham agar Lazarus mengingatkan saudara-saudaranya yang belum bertobat, agar tidak masuk ke tempat penderitaan yang dia alami. Tetapi Abraham mengatakan, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dari bagian ini kita dapat belajar bahwa ketika ada kesempatan untuk belajar dan melakukan firman Tuhan, maka kita harus menggunakan kesempatan itu dengan baik. Firman Tuhan sudah diberikan kepada setiap kita. Mari kita belajar melakukan dan percaya kepada setiap kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kesempatan belum tentu datang dua kali. Selagi ada kesempatan untuk belajar, melakukan firman Tuhan, dan hidup dengan benar di hadapannya, kita harus menggunakan kesempatan itu dengan baik. Kita jangan seperti orang kaya itu yang pada akhirnya menyesali hidupnya karena ia mengalami penderitaan yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin.